selamat datang di Labarugi Podcast by Hima UBL. Perkenalkan, aku Molly sebagai host di Labarugi Podcast kali ini dan aku ditemani oleh partner aku yaitu Halo semua, perkenalkan aku Candy sebagai co-host di Labarugi Podcast kali ini. Oh iya Pak, kira-kira kita mau bahas apa ya di Labarugi Podcast kali ini? tentunya banyak banget dong. Kita akan membahas dunia seputar akuntansi dan pastinya akan mengundang narasumber yang keren dan kece. Intinya, tontonin terus ya podcast kita. Wah, menarik banget ya podcast Labarugi ini. Selain bisa menambah ilmu dan pengetahuan tentang akuntansi, kita juga bisa nambah relasi ya Kak? Bener banget. Nah, dalam episode pertama ini, teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kita bahas? Kira-kira bahas apa ya Kak? Kasih tahu dong. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas topik emangnya akuntansi itu menyeramkan, seperti apa yang dibilang orang-orang, atau ada sisi lain yang lebih menarik. Betul banget, tapi sebentar dulu nih Kak, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, aku mau kenalin nih ke teman-teman semua narasumber kita yang super keren banget, yaitu Ibu Pritandini, SEM Angkatan, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Budi Luhur. Halo. Terima kasih ya Bu udah semuanya Baik, alhamdulillah. Cerah ya hari ini ya. Wah, menarik sekali ya narasumber kita kali ini. Oke Bu, di sini aku mau nanya-nanya nih Bu. Pasti orang-orang tuh akan mengira kalau misalnya akuntansi itu mengerikan. Apakah sebenarnya akuntansi itu semengerikan itu atau ada sisi lain nih Bu yang lebih menarik? Oke, akuntansi itu mengerikan atau mungkin menyeramkan gitu ya. Sebenarnya akuntansi itu mungkin menyeramkan karena seperti kita tahu bersama ya, akuntansi itu memang sangat terkait dengan angka-angka. Ya, dimana angka itu kalau mungkin teman-teman yang di SMA-nya mungkin nggak ngambil jurusannya terkait dengan angka-angka, mungkin angka itu jadi hal yang menakutkan. Apalagi nggak suka matematika ya, juga kan aduh serem banget ya gitu. Jadi pertama itu memang karena mungkin akuntansi relate dengan angka. Ya, terus mungkin yang kedua bisa jadi karena mungkin karena ini angka ya, jadi harus lebih detail. Kebayang dong kalau kita salah input nolnya kurang satu, ya walaupun cuma nol aja. Jadi artinya butuh ketelitian. Karena kalau salah sedikit akan berdampak sangat besar. Karena akuntansi itu berdampak terhadap pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan angka yang kita hasilkan itu mungkin tidak valid, maka pengambilan keputusannya salah. Jadi ada tanggung jawab yang besar gitu di dalamnya. Mungkin itu kali ya garis besar duanya aja sih menurut Ibu. Itu sama mungkin yang terakhir banyak istilah-istilah ya yang agak kayak waktu kita SMA dulu kan nggak pernah denger ya namanya apa itu aset lancar gitu kan, apa itu aset tetap gitu. Jadi banyak istilah yang mungkin tidak ada dalam sehari-hari kita, jadi kita kok serem ya pernah denger ya. Jadi mungkin itu hal yang membuat mereka takut gitu sih. Mungkin itu sih ya kenapa menyeramkan. Mungkin karena kita butuh ketelitian yang tinggi. Betul banget tadi ya. Terus menurut Ibu sendiri gimana sih cara buat teman-teman itu mau belajar akuntansi dan kemudian nyara tuh nggak secara gitu ternyata belajar akuntansi itu gimana caranya? Supaya tidak seserem itu ya. Oke. Aduh, berarti ini akuntansi ini sangat ini ya identik dengan serem ya. Sebenarnya bagaimana supaya nggak serem? Sebenarnya kalau Ibu pribadi mungkin jawabannya mungkin kita harus lihat dari besarnya itu kebermanfaatan akuntansi itu kan kedepannya seperti apa gitu. Jadi supaya nggak serem kita ingat niat awal kita lagi gitu ya. Saya mau ngambil jurusan akuntansi, saya tuh mau jadi apa sih niat besarnya? Kalau hanya pengen jadi, saya yang penting kerja kantoran Bu di SCBD Bu yang keren-keren itu gitu ya misalnya. Nah, atau mau saya pengen jadi seorang profesional, pengen profesional, nah itu balik lagi ke sana niat awalnya itu yang dibangun kita mau jadi apa gitu. Jadi mungkin supaya nggak menyeramkan, niatnya dulu itu apa dia namanya seperti apa gitu ya, sehingga nanti atau berjalannya itu semoga tidak serem gitu ya. Terutama kalau Ibu pribadi nih ya, kalau tadi agak bilang serem, mungkin mengubah mindsetnya gini, akuntansi itu nggak menyeramkan, tapi mungkin kita ingat aja kayak akuntansi itu kayak cerita keuangan gitu, ya kan? Jadi artinya kan semua orang love stories ya, suka gitu sama cerita gitu ya, suka nonton bioskop, suka. Jadi akuntansi itu kayak cerita keuangan, dimana waktu kita belajar akuntansi misalnya gitu ya,
ada transaksi itu kan bercerita. Oh, misalkan kalian punya usaha kopi gitu ya. Terus kampenya itu mau beli persediaan kopi, itu kan bercerita. Oh, kalau hari ini kalau kita beli stok kopi ngeluarin uang 100.000, berarti uangnya itu kan keluar ya, logikanya apa yang berkurang ya, oh apa yang bertambah ya. Jadi tolong ubah mindset yang serem tadi angka tapi diubah jadi kayak cerita keuangan gitu. Dimana kalau cerita keuangan kan kalian lebih memahami gitu ya. Oh tahu ini mana yang ini logikanya uang keluar tuh berarti uangnya berkurang. Oh di debit stok kredit ya. Nah kalau alur diubah menjadi alur cerita gitu ya, mungkin itu menjadi nggak serem kali ya, gitu ya mungkin ya gitu. Mungkin gimana sih Bu, kayak kan Ibu bilang tadi menyeramkan, biar sobat-sobat akuntansi yang lain tuh tahu apa sih yang kita belajar di akuntansi itu sebenarnya. Oke, akuntansi itu belajar apa aja ya? Pertama, udah pasti akuntansi itu belajar pencatatan keuangan, gitu ya. Pencatatan keuangan. Kalau di kami di prodi akuntansi ya, itu pasti belajar akuntansi itu step by step. Mulai dari yang ringan dulu, dasar banget ada pengantar akuntansi, gitu ya. Jadi dasarnya, gitu ya, pencatatan dasar akuntansi. Kemudian nanti kita belajar tentang mungkin sekarang ini banyak yang terkait kewirausahaan gitu ya. Nah salah satu yang relate dengan kewirausahaan di akuntansi mungkin ada akuntansi biaya. Bagaimana nanti kita menghitung harga pokok penjualan, harga pokok produksi gitu ya, seperti itu. Kemudian ada akuntansi manajemen. Selain kita punya skill keuangan gitu ya, pencatatan gitu ya, kita juga harus punya skill dari sudut manajerialnya gitu. Kemudian nanti ada auditing gitu ya. Pasti setiap perusahaan itu kan butuh diperiksa ya oleh eksternal gitu ya. Karena kan yang bisa menilai Bu Prita baik, misalnya kan bukan Bu Prita dong, kalau Bu Prita sendiri kan pasti baik aja, pasti harus butuh orang lain yang menilai. Sehingga kita juga belajar nih tentang yang namanya auditing gitu. Terus kita juga belajar pajak, karena sekarang kan ya pajak itu jadi isu yang luar biasa setiap usaha ya. Jadi di kita juga ada mata kuliah yang namanya perpajakan seperti itu. Jadi ada auditing, ada akuntansi keuangannya, kemudian ada perpajakan gitu ya. Nah itu yang akuntansi manajemen yang banyak dipelajari di akuntansi gitu. Software-nya juga ada ya, jangan salah ya, sekarang kan kita harus digitalisasi banget nih gitu ya. Jadi akuntansi juga tidak sangat outdated enggak ya, tapi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga belajar namanya software akuntansi dan audit. Nah, menurut Ibu, kira-kira di jurusan akuntansi ini prospek kerjanya itu ada apa aja ya Bu? Prospek kerja, nah ini ya. Yang pertama mungkin relate sama tadi ya, apa yang kita pelajari. Yang pertama kalau di akuntansi itu sendiri ada yang namanya akuntan manajemen. Jadi kalau kita belajar mengenai akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, itu nanti prospeknya bisa menjadi akuntan perusahaan gitu ya. Terus yang kedua tadi auditing gitu ya, itu menjadi modal kita nantinya kalau misalkan minat kalian nih ya gitu, ada yang mau jadi seorang auditor gitu. Auditornya itu bisa internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga perpajakan tadi ya. Nah perpajakan itu bisa jadi kalian buka kantor jasa konsultan pajak gitu ya, atau jasa akuntansi, KJA, atau bahkan kerja menjadi PNS gitu ya di Kementerian Keuangan gitu ya, di BPK itu untuk audit seperti itu. Kemudian tadi ya keuangan udah, auditing sudah, pajak sudah gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang. Terus yang terakhir mungkin kayak Ibu ya, akuntan pendidik gitu, itu juga profesi ya. Jadi profesi yang mungkin teman-teman tadi kan passionnya di mana gitu. Jadi prospeknya sih banyak, mulai dari yang tadi dari sudut akademisi maupun praktisinya gitu. Oke. Dari tadi kan kita udah bahas nih Bu, kita tuh belajar apa aja kayak perpajakan gitu. Nah itu tuh pasti apalagi temen-temen tuh akan ngerasa bosan, cepat capek, bahkan ada rasa putus asa. Nah dari Ibu sendiri, ada nggak sih Bu tips and trick buat sobat akuntansi? Oke, supaya nggak capek, nggak apa tadi? Nggak bosan, Nggak bosan bahkan gitu putus ya. asa. Wah cepat putus asa ya. Oke.
Kalau ibu sih mungkin ya, ini pengalaman aja ya. Ibu juga kan berangkat dari IPA ya dulunya, which is itu nggak bersahabat baik dengan akuntansi sebenarnya. Tapi balik lagi yang memotivasi kita biar kita nggak capek itu niat awal kita apa gitu. Kalau ibu dari dulu mikirnya adalah profesi yang paling logis adalah akuntan karena uang itu selalu butuh orang yang bisa mencatatnya, melakukan pembukuan gitu ya. Nah jadi mungkin pertama adalah kita lihat niat awal lagi, niat awal kita apa gitu. Jadi kalau kita capek, oh iya ya saya kan mau sukses nih, saya kan mau ya jadi kerja di Big Four, oh saya mau ya. Jadi apa dulu itu yang berangkat gitu ya, niat awal yang balik lagi. Terus ingat yang kedua, mungkin supaya nggak capek kita butuh mungkin teman ya. Kayak sekarang itu teman sama pengaruh nggak sih ya? Kalian juga kan gitu ya. Jadi kalau ibu pribadi dulu alhamdulillahnya punya teman yang balik lagi ibu background IPA, ibu harus punya banyak teman yang ketika ibu apa ya kadang kan tugas kan banyak banget ya, nah terus nggak ngerti gitu. Nah itu butuh teman. Nah sehingga mungkin salah dua yang menjadi apa ya dia media kita untuk gak capek, gak lelah itu adalah kita punya teman berbagi, kayak bikin apa dia teman belajar apa sih kalau dulu kelompok belajar ya istilahnya ya gitu ya. Nah itu dia teman-teman yang memang bisa membantu kita gitu. Terus yang ketiga biar gak bosan mungkin cara ininya kali ya, cara nyatet bahan materinya. Jadi jangan monoton pakai, kalau dulu ibu hobinya adalah nyatet tuh pakai pulpen warna-warni. Jadi setiap dosen, apalagi kan ibu kan bukan orang akuntansi ya, maksudnya IPA gitu. Jadi ibu biar nggak boring sama tulisan ibu, karena kan UTS UAS itu kan kita baca dari tulisan kita sendiri kan. Itu ibu bikin sebenarnya mungkin biar ibu mau baca, ibu paham. Jadi ibu perlu ibu gambar. Wah ada transaksi ini. Jadi nggak boring gitu, nggak bosen, terus nggak capek. Karena kalau ngeliat tulisan monoton lagi capek. Mungkin kalau anak sekarang kan pakainya tinggal ngeprint kali ya dia. Tapi kan ngeprint tuh bisa pakai stabilo dong, diwarnain atau dia apa. Jadi menurut saya sih membuat kalian lebih semangat dalam mengulang kembali belajar akuntansi mungkin di rumah ataupun atau di tempat lain. Iya, menurut Ibu kira-kira skill apa yang harus kita perdalam supaya mempermudah mempelajari akuntansi itu Bu? Ya. Skillnya ya? Iya. Oh, diperdalam. Satu kalau menurut ibu itu adalah pastinya skill yang ini bisa berpikir secara sistematis deh. Karena akuntansi itu kan prosedural, kemudian berproses. Jadi kita itu harus bisa berpikir secara sistematis. Dua, mungkin kita harus ya walaupun nggak suka banget sama angka, minimal mulai tertarik sama angka. Uang kan juga angka ya. Jadi kita pasti ya itu ya skillnya adalah mau nggak mau matematika itu bisa gitu. Walaupun harus jago kok, yang penting apa dia bisa gitu ya. Karena kan mau uang gitu. Ya. Terus yang ketiga mungkin skill dari penggunaan software mungkin ya. Karena bagi ibu sekarang itu kan akuntan itu tantangannya juga kita bersahabat dan bergerak bersama dengan tantangan teknologi. Jadi saya yakin sih kalau generasi sekarang sama teknologi kan udah luar biasa ya, tinggal mungkin arahnya itu bukan ke sosial media penggunaan, tapi lebih ke bagaimana mereka familiar dengan software gitu dia. Makanya mungkin waktu di SMA kita mungkin belajar ke aplikasi-aplikasi komputer, itu jadi dasar juga gitu ya, skill yang harus buat nanti belajar akuntansi. Dan yang terakhir mungkin adalah bahasa ya, gitu. Bapak kita pungkiri akuntansi itu di akhirnya adalah kita bisa memberikan pengambilan keputusan. Nah itu juga communicating skill itu menurut ibu pribadi di akuntansi juga penting, karena angka-angka itu kan berbicara ya, jadi kita yang mentranslate dari angka itu disampaikan kepada stakeholder yang ada. Nah, sekarang kita mau tahu dong Bu, boleh sharing dulu sobat akuntansi, gimana sih pengalaman Ibu pada saat jadi mahasiswa dulu? Oh, oke. Dulu ya, kayak udah dulu kala ya. Oke. Sedikit aja mungkin ya, garis besarnya tadi itu udah sedikit ibu singgung ya. Jadi ibu itu karena tadi berangkat dari anak IPA, tidak pernah belajar tentang akuntansi ya khususnya gitu. Jadi ibu merasa
challenging tadi, karena kan yang mau membawa ibu kuliah akuntansi kan diri ibu sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, karena logika ibu tadi bermain adalah duit gitu ya. Yang paling logis itu adalah setiap perusahaan butuh uang, akhirnya saya memilih untuk memilih akuntansi. Nah setelah itu di situ saya supaya tadi semangatnya itu ketemu dengan teman, karena kita itu seperti air ya, air tergantung dengan wadahnya bentuk apa gitu. Nah alhamdulillah teman-teman saya itu waktu kuliah, kebetulan ibu alumni Budi Luhur juga ya, jadi angkatan ibu itu alhamdulillah teman-teman ibu tuh luar biasa gitu ya, jadi sangat teman yang berpengaruh positif gitu. Nah jadinya kita belajar bersama tadi, kita bikin teman belajar gitu ya, catatan kalau ada yang nggak nyatet kita pinjam kayak gitu ya gitu. Terus sampai akhir skripsi juga kita saling support ya, ketika ada yang nggak paham kita saling mengisi gitu ya. Kemudian sampai kerja pun seperti itu gitu, jadi networking tetap jalan, karena kuliah itu menurut ibu ya salah satu tujuan kita kuliah dan networking ya. Jadi alhamdulillah teman-teman sampai sekarang itu mereka sudah banyak yang jadi PNS di Kementerian Keuangan gitu ya, ada yang jadi dosen juga, ada yang jadi akuntan juga. Jadinya pengalaman ibu di zaman itu dengan tidak ada teknologi memang effortnya luar biasa ya, dia nggak kayak kalian ya gitu. Kalau ibu tuh dulu luar biasa, apa-apa serba dicetak ya gitu, udah gitu dulu internet juga belum ada, jadinya benar-benar source utama kita adalah buku, dosen dan teman gitu sih. Jadi semangat ya, harusnya dengan teknologi dengan semua ini dipermudah aksesnya, kalian harusnya lebih baik lagi ya dari ibu gitu akses kerja. Kayak dari cerita bilang tadi, kira-kira ada keluh kesah loh misalnya jadi mahasiswa di akuntansi. Ya. Oke, mahasiswa di akuntansi keluh kesah pasti banyak ya gitu ya. Karena keluhannya mungkin kalau ibu pribadi terkadang ibu merasakan ya sebagai dosen, memang terkadang mahasiswa model kayak ibu yang tidak ada background IPA itu yang sangat tergantung dari dosen memang. Jadi terkadang ibu juga ngalamin kok, karena kan dosen itu sebenarnya udah jadi mahasiswa duluan ya. Kita itu udah merasakan, apalagi nggak punya background, itu punya dosen tuh harusnya benar-benar dia bisa memberikan solusi bagi pertanyaan-pertanyaan saya yang nggak ada background gitu ya. Kok bisa sih logikanya gimana sih, utang kok bertambah di kredit ya misalnya gitu ya, kok berkurangnya di debit itu gimana logikanya. Nah itu kalau kesah ibu dulu ngalaminnya ya, pengalaman ibu adalah mungkin pertama pasti pengajarnya. Jadi memang kita berusaha gitu ya untuk mencari pengajar yang bisa membantu ibu memahami pasti ngajar menjadi mahasiswa ya gitu ya. Kalau enggak ibu akan tambah bingung deh, sesat gitu ya, karena nggak ngerti apa-apa gitu. Nah jadi pastinya keluhannya itu seperti itu, capek pasti, tugas banyak dari dulu ya, dia emang udah kayak job desk mahasiswa nggak sih? Ya kan job desk mahasiswa itu tugasnya banyak loh, ya kan? Kalau sedikit kayak bukan mahasiswa deh gitu ya. Jadi pasti yang tugas itu turun temurun, itu adalah legacy yang dari dulu sih, dari zaman kayak mahasiswa zaman kapan sampai sekarang. Kalau kesannya nggak jauh-jauh dari tugas gitu ya, dosen tugas yang banyak. Tapi itu insya Allah ternyata setelah nantinya kalian akan merasakan sih ternyata manfaatnya tuh banyak tugas seperti itu ya, kan tadi kerjaan juga begitu deh. Banyak deadline, tugas yang deadline barengan gitu. Itu sih mungkin kalau kesah ibu, tapi banyak bahagianya sih ya. Makanya saya selalu motivasi ke mahasiswa ya, kan semuanya itu adalah bersakit-sakit dulu dahulu ya pastinya ya, nanti insya Allah ke depan kita bisa bersama-sama. Ini last question dari kita ya Bu. Tadi Ibu juga udah menyinggung soal software. Nah, kita tuh akan belajar software, tapi sebelum kita belajar itu, apa sih Bu yang harus kita pelajari dari software tersebut? Apa yang harus dipelajari sebelum belajar software itu ya? Tadi hampir mirip. Yang pertama mungkin kalian harus bisa matematik ya, karena logikanya yang harus dipersiapkan, skillnya mungkin berhitung, bukan matematik berhitung ya. Yang kedua tadi penggunaan dasar software gitu, penggunaan dasarnya aja kayak open file. Terus yang ketiga bahasa tadi ya, karena software keuangan yang kalau kita beli gitu ya, kebanyakan kan kalau bukan buatan Indonesia, berarti kita harus bisa familiar dengan bahasa asing ya. Jadi harus dipersiapkan juga adalah bahasanya gitu ya. Itu aja sih paling. Jadi emang dasarnya itu adalah bagaimana penggunaan dasar dari penggunaan software gitu ya, yang berbahasa asing juga.
kerasa banget ya Bu, kita udah di penghujung podcast. Oh, nggak kerasa ya? Udah Iya. selesai ya? Semoga dari podcast kita ini bisa jadi inspirasi buat sobat-sobat akuntansi. Iya, amin. Dan nggak melulu tuh akuntansi menyeramkan. Betul. Ada sisi lain yang nggak melulu akuntansi itu menyeramkan. Ada juga sisi lain yang menyenangkan. Betul. Dari sisi akuntansi. Betul. Betul banget nih teman-teman, semua masalah pasti ada solusinya asal kita mau belajar dan saling support satu sama lain. Nah, terima kasih juga buat Ibu narasumber kita Iya, yang udah sama-sama ya. banyak insight berharga gitu untuk kita. Dan terima kasih juga buat sobat akuntansi yang sudah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman semua yang mau ikut jurusan akuntansi bisa banget nih daftar di Universitas Budi Luhur karena akreditasi kita juga udah unggul loh. Oke, sobat akuntansi, jangan lupa subscribe channel di bawah ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai jumpa di next episode. See you. Salam Budi Luhur.